3 jaman. 80-an. 90-an. Pak, jadi teman saya nih, dia lagi bingung nih. Dia mau pindah ke perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain ya. Cuman dia bingung, apa sih ciri-ciri perusahaan yang bagus gitu. Kayak, which perusahaan yang gue harus ke situ gitu, yang gue harus enter lah gitu, yang gue harus apply. Silakan. Ih kan biasa nih, ini Iya, ngelempar. lu dong. Iya Lu jangan main Tai Chi Master mulu. Perusahaan yang bagus. Coba menurut Bapak yang perusahaannya bagus-bagus misalnya. Apa aja tuh? Bagaimana? Iya, ciri-cirinya? warna gedungnya bagus. Lightingnya bagus gitu ya. Job offernya bagus. Iya. Maksudnya bagus. Setiap orang kan beda. Dia nyari Perspektifnya apa? beda. Dia cari Ini apa? Bagusnya apaan yang dicari nih? Pak bagus yang ada di Yang gini-gini lama lama. Iya, nih. makanya Lama. bagusnya maksudnya gimana? Kalau Misalnya mungkin- kayak perusahaan apa yang patut gua go for gitu, fight for lah gitu. Ya kalau gue bilang ya tergantung apa yang lu cari, karena setiap perusahaan punya kekuatannya beda-beda. Ada perusahaan yang fokusnya duit, maksudnya revenue. Target Kalau gitu lu ya, dapat capai revenue, gue target. kasih bonus. Menarik nggak buat dia? Hmm. Ada yang fokusnya ke people development. Jadi setiap karyawannya pasti di development gitu, pasti di develop. Nggak mikirin revenue. Iya, bukan yang nggak mikirin revenue, cuman ya namanya bisnis kan pasti revenue lah gitu. Tapi people developmentnya juga di Lumayan jadi Jadi prioritas. gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa bilang oh yang ini yang mikirin duit aja salah atau jelek, nggak bisa kan, betul nggak? Ya jadi memang tergantung tadi mau diambil apa nih perusahaan nih, tujuannya apa. Jadi Dia nyarinya apa? nyarinya apa. Jadi Iya. kayak ya tadi gambarannya itu ya tadi kayak udah ada lu mau nyari perusahaan yang trainingnya bagus kah, people development, atau lu mau perusahaan yang target oriented, sales, atau lu mau nyari perusahaan yang manajemennya bagus misalnya, atau lu mau nyari perusahaan yang anak-anak sekarang cari nih, Apa? brandnya oke, brandnya keren. Brandong. Hey. Itu brondong. Itu mah makanan. Oh iya jagung. Brondong jagung tuh. Jadi ya itu sih fun banget, tergantung Dia nyarinya apa gitu ya. ya. Buat saat ini kayaknya Bener sih, udah banyak bener. anak-anak muda yang lebih spesifik sih nyari. Iya, teman kamu nyarinya apa? Nyarinya apa kira-kira teman kamu? Dia nyari Ntar coba gua jagung. telepon dulu ya. Atau dia nyari kenyamanan? Iya benar, misalnya ya Iya. nggak, yang penting gua Nyaman 9 to 5 aja. aja lah. Iya. Berarti oke. Kembali ke dirinya. Hmm. Dia nyarinya apa? Dia butuhnya. Berarti apa? kalau misalkan let's say untuk orang yang lagi cari kerja gitu atau mau shifting kerjaan gitu. Berarti dia juga mesti tahu nih dia nyarinya apa. Kayak apakah dia nyari like growth atau dia nyari money. Sebenarnya kalau misalnya dia nyari money juga nggak salah kan. I mean like we cannot be naive juga nggak sih, kayak we all need money gitu. Nggak salah. Enggak. Nggak salah. Ya sah-sah aja. Cuman kan ingat, setiap pilihan kan ada. Konsekuensi. Iya. Konsekuensi. Udah inget gue. Iya, yang penting dia tahu konsekuensinya. Kalau gua ngejar duit, konsekuensinya titik. Kalau gua dikejar duit, konsekuensinya juga titik. Ya silakan pilih mau jadi orang yang ngejar duit atau yang dikejar duit. Tahu dong bedanya. Iya. Ya sama halnya itu tadi, kalau misalnya gue mau ini perusahaan people developmentnya terkenal misalnya, orang di training terus, di training outsourcing, dikirim kemana-mana buat belajar, ya berarti kan konsekuensinya dia harus terima, dia tuh disuapin, diajarin, disekolahin, ya harus terima. Mungkin duit bukan jadi option pertama, karena investasinya pasti dialokasikan banyak ke people development tuh. Jadi ya semua ada untung ada ruginya, tergantung ya dari si kandidat atau dari si employee atau dari kitanya ya. Kita mau nyari perusahaan tuh apa sebenarnya kita cari? Idealnya sih orang pengen gue kerja di perusahaan yang brandnya terkenal,
yang konsepnya jelas, yang manajemennya kerasa, walaupun manajemen yang family ship tuh sebenarnya agak sulit ditemukan ya, tapi yang semua tuh kayaknya kekeluargaan, gue nyaman, kerja gue nggak didorong sales revenue, itu kan idealnya seperti itu. Tapi kan untuk mendapatkan perusahaan yang ideal seperti yang kita mau, nggak ada selain kita bikin sendiri. Even kita bikin sendiri aja, kita nggak tahu challenge apa yang kita hadapi, bisa jadi akan menjadi ketidakidealan buat orang lain gitu loh. Jadi kalau mencari perusahaan yang ideal atau enggak, sulit juga menemukannya. Ya. Apalagi kalau kita nih nggak tahu apa sih yang kita mau gitu loh. Jadi kayak sekedar share pengalaman ya. Kayak misalnya gue ngerasa hotel tuh gue udah cukup deh 2 tahun. Gue kayaknya pengen ada di satu perusahaan yang lifestyle-nya kuat. Gue pasti cari yang lifestyle kuat. Tapi ya tadi kata Pak Dani bener, konsekuensinya gue harus tahu dong. Lifestyle kuat berarti lu kerja udah nggak mungkin dari jam 6 pagi tuh. Udah pasti lu kerja after lunch baru bisa mulai. Konsekuensi berikutnya lu pasti akan pulang malam, lu pasti gaya hidup lu pasti akan berubah, pola hidup lu akan berubah gitu. Pulang anak udah tidur, ya pulang kan? anak udah tidur, anak bangun kita masih tidur. Curhat tuh. Jadi ya kayak gitu. Terus suatu saat misalnya gue nemuin perusahaan nih trainingnya kuat banget, ya konsekuensinya gue juga harus terima gitu. Atau gue nemuin perusahaan nih manajemennya sales oriented banget, tapi gue nggak punya jiwa jualan nih, gue pengen belajar, pengen jadi orang jualan tuh kayak apa sih. Sales bukan hal yang sulit, bukan hal yang mudah loh. Iya. Sales hal yang sulit, buat approach one step aja tuh udah Ya, betul. susah banget yang ada di kepala kita. Aduh, nggak laku gitu. Ya, Padahal ya. kita nggak belum melangkah. Nah, Ya. ada juga perusahaan yang memang sales orientednya bagus. Banyak perusahaan yang punya metode strategi company-nya ke sales oriented. Ya. Jadi ya kita harus tahu diri sih sebenarnya menurut gua. Dan di sini kita juga kayak diajarkan bahwa ya setiap perusahaan punya kelebihan sama kekurangannya, tinggal kita mau pilih yang mana. Dan sekali lagi kan setiap company juga punya culture-nya masing-masing, ya kan. Gayanya beda, culture-nya pastinya juga beda, tujuannya beda, ya kan. But anyway bro, kalau punya perusahaan baru, perusahaan lu kan banyak nih. Ada A sampai Z gitu. Ada A sampai Z tuh dari Sabang sampai Merauke. Kok tahu sih? Hah? Kok tahu sih? Padahal gue udah coba low Profile. profile banget. Ketika lu low profile, gue tuh ada di dalam tanah, makanya kelihatan masih. Jadi Serem. kalau lu punya perusahaan baru bro, lu tadi nyentil masalah culture nih. Lu pengen nyiptain culture di perusahaan lu yang kayak apa sih? Culture itu biasanya kan menggambarkan si pemilik sih. Ya kan, pemiliknya punya apa ya, prinsip, nilai yang dia junjung tuh apa. Biasanya nanti itu kan diterjemahkan atau dibawa lah ke company-nya gitu aja ya. Jadi ya kalau gua karena gue suka prinsip atau nilai-nilai ya. Ya kalau gue karena gue suka di dunia people development, ya gue akan bangun company yang culture developmentnya kuat gitu loh ya. Gue pernah diajarin jangan pakai orang, itu gue diajarin dan pengajaran itu kena banget di gue. Jangan pakai orang untuk membangun company, tetapi gunakanlah company kamu untuk membangun orang. Nah itu nempel banget di gue gitu sampai sekarang gitu. And vice versa gak sih jadinya? Dan orang yang kalau udah merasa dibangun, disitulah dia akan loyal. Gila, gue di sini dibangun. Dan itu juga pernah jadi pengalaman kerja gue sebelumnya, karena di tempat gue kerja sebelumnya gaji itu nggak nomor 1 dulu dibanding kompetitor ya. Tapi berarti kompetitor punya ada tuh ada yang jauh lebih besar. baik gitu. Dan karena gue bisa lihat waktu itu teman-teman gue pindah. Hotel karena ini gajinya buka deh, lebih gede. hotel ini buka, dia pindah karena gaji di sana lebih baik, gitu loh. Tapi gue bertahan gitu loh, karena ya development programnya bagus dan itu apa ya, gue bisa ngerasain manfaatnya, dampaknya ke diri gue. Gitu. Jadi kalau lu tanya ya gue pengen ke situ lagi, bangun
yang seperti itu, terinspirasi lah ya. Terinspirasi. Company yang membangun Bukan orang. company dulu penjajah. Company pemain bola. Company Oh iya, main yang bola. membangun Vincent orang. Company. Ya, that's nice. Lo mau bikin company yang kayak gimana, Cel? Belum kepikiran. Pikirin dong. Ya, besok saya pikirin. Saya ada PR hari ini. Besok saya pikir. Iya. Ya, tapi it's something good to think about sih. Kayak what kind of company would you wanna build? Dan biasanya sangat menggambarkan si pemiliknya. Iya. Gitu. Tapi dari pengalaman lu sendiri, Kenapa? pindah dari satu tempat ke tempat lain yang lu review apa dari perusahaan tersebut? Jujur gua boleh nggak gua pakai kata jujurly? Ya boleh kan lagi. Karena itu norak banget buat gua ya, buat gua Kekinian sorry banget siapapun yang biasa pakai itu, tapi ya bukan Jujurly. norak, lucu gitu loh, jujurly seumur Ya, umur. lucu sih, lucu. Jujurly banget. Itu kan dari honestly kan. Jujur. Sejujurnya, terus udah gitu Inggrisnya honestly Jujurly. di-combine jadi ya, oke. jujurly. Jadi jujurly. Ya tapi emang ada yang menggunakan kata itu ya? Ada. Jujurly si Lili itu. Jadi jujur gue kerja itu tahun 95 sampai 2010 itu di satu company. Di kerja gue 15 years. SMP. Terus gue perusahaan dengerin Iya, tes iya, 1 2 3. Iya. Perusahaan kedua gue itu 2010 sampai sekarang. Hmm. Jadi ya gue cuma 2 perusahaan itu sampai sekarang. How can you be that loyal? Atau berarti pilihan lu tepat banget dong? Ya gini loh, ya tepat bukan sebenarnya gini, tergantung lo mau ngomong tepat, karena kan ya kalau mau dibilangin ada kekurangan di perusahaan itu pasti ada, cuman ya gue nggak mikirin habis itu kali ya, maksudnya ya gue lihat positifnya buat gue aja deh. Fokusnya nggak ke gitu. situ. Ya kan. Fokusnya ya gue suka apa yang gue lakukan, gue nikmatin apa yang gue lakukan, ya ada progres ya. Progres kan nggak cuma dilihat dari benefit ya, dari skills gue ternyata gue semakin baik juga, ya gue nikmatin gitu. Ya memang kalau ditanya kerja ya gue sampai sekarang ya cuma 2 itu, yang satu selesai 2010, yang satu sampai sekarang masih. Jadi berarti for you company yang bagus itu yang membangun kita juga gitu. For you. Oh ya pasti dong, karena gini loh, kita kan hidup kan pengen selalu lebih baik ya. Kita nggak bicara hanya soal Enggak, as in perekonomiannya aja, Ya. tapi kan maksudnya secara kualitas kan kita juga harus upgrade. iya, harus terus menjadi lebih baik. Ya. Tantangan ada aja gitu loh, cuman ternyata oke, setelah gue jalanin I'm getting better, gue kok secara nggak langsung kan nilai kita semakin mahal gitu loh. Jadi loyal, komit. Tapi hebat sih. Ya nggak bisa dibandingin, maksudnya Enggak, tapi I mean like yang kayak gitu berarti you- bagus, yang kayak gini berarti jelek, nggak bisa juga. Enggak, gitu tapi loh. like Kan jalan hidup you're one beda-beda. of an example yang loyal banget gitu. Like all your career life gitu, you've only been Yeah. in 2 companies gitu. Bisa bertahun-tahun ya. Iya. Ya. Yang pertama memang itu juga unik lah, karena walaupun 15 tahun tapi kan nggak di satu negara. Jadi mungkin kelebihannya di situ jadi juga, nggak jadi nggak ada bosan. bosen gitu kan, selalu Iya, ada yang iya. baru gitu loh. Yang kedua ini kan ya di satu kota sih, cuman Dynamic ya. ya Dynamic. kebetulan kena banget sama passion gua gitu loh. Which Ya. is Sekali lagi enggak, kalau kita udah ngomongin passion, kadang-kadang kita udah nggak mikir duitnya, bukannya sombong. Ada duitnya pasti ada dong, Ya, kalau enggak ya kan, Ya. ada, cuman money is not everything, kira-kira kan gitu. but everything needs money. Ya kebetulan gue bisa dapat pemasukan lainnya yang lebih ya dari yang lain, dari usaha gitu. Tapi ya sekali lagi jangan dijadikan patokan harus begini, harus kayak gue, harus kayak enggak. Setiap orang kan
skenario-nya beda-beda. Journey-nya gitu loh. beda-beda. Ya. Ya kayak pemain bola lah ya. Iya. Ya kan Tapi ada I yang harus main di Real Madrid, harus main di Barcelona, Ya. ada juga yang pemain yang ya udah main di nggak yang gede-gede tapi ya sukses aja. Gitu loh. Jadi ya jalan hidup orang lah. Tapi I think gampang untuk ngomongin ini sekarang gitu karena kan it's over gitu, it's in the past gitu, kayak you udah jalanin gitu. Iya. Sedangkan kalau misalkan untuk orang yang sekarang lagi ngejalanin Oh, iya. kayak in that phase kan Banget, kayak banget. aduh gimana nih, gue mesti apa, gue mesti pilih yang mana kayak gitu kan, it's very membingungkan. Itu sebabnya. Pokoknya kuncinya cuma satu. Kalau salah pilih jangan panik ya. Panik ya. jangan salah pilih, terus salah pilih ternyata nggak sesuai ekspektasi, ya jangan langsung Oh, panik. salah pilih ya. nggak apa-apa. Salah pilih itu kan bagian dari hidup. Ya kan Emang. sama lah Tapi kan kita. lesson ya. Iya, Ya, yang ya, penting, yang paling penting kan kita belajar dari kesalahan. Jangan sampai, ya contohnya gini deh, gue masih ketemu orang yang, lu pandemi belajar apa? Ah, belajar apaan? Nggak ada yang perlu dipelajarin, nggak enak aja nih. Itu kan sia-sia dong berarti. Sia-sia 2 tahun Iya. padahal banyak pelajaran harusnya. Iya. Emang mau disuruh ngulang kan? Enggak. Iya, iya. Mahal banget nih pembelajaran, tapi kalau disuruh ngulang, oh Mahal enggak. yang lama Nggak lagi. Iya, nggak mau, tapi jangan sampai lu nggak belajar apa-apa, kan gitu. Iya betul. Ya, jadi ya dia salah pilih nggak apa-apa, cuman ada next time gue harus pilih company yang gue harus lebih hati-hati lah gitu loh. Gue harus pelajari dulu misalkan. Pasti ada sisi positifnya. Pasti segala Ya, sesuatu. ya. Segala sesuatu pasti ada sisi positif. Itu Setuju sebabnya kita disuruh Review. bersyukur. Oh. Iya dong, lu gimana bisa bersyukur kalau lu nggak bisa lihat Bersyukur positifnya? is part of review. Iya dong. Gak mau Emang, disalahin. emang dia nggak mau, Emang dia cuman nggak mau lu mendingan. lip service gitu kan, nggak pasti. Bukannya lu bagus, dia nggak mau lu mendingan. Lu harus bisa lihat positifnya apa. Sekarang pandemi ada positifnya nggak? Ada. Ada. Kalau terus lu pasti bisa bersyukur dong. Iya, iya. Nah itu. Kalau lu nggak bisa lihat positifnya, gimana mau bersyukur? Susah pastinya. Soalnya bahaya kalau anak muda kayak lu cepet naik nanti lu seimbang lagi sama kita, lu tetap harus ada di bawah. Oh gitu ya. Iya. Ingat zaman lu jangan paling bawah. Oh, iya, baik Pak. Apaan sih? Biasa lah lagi dibully. Bully. Jadi kira-kira setelah ini bisa nggak bantuin ke teman jawabnya? Bisa. Bisa ya. Nanti lu dengerin ya episode yang ini. Lu balikin, apa lu balikin? Lu maunya apa? Iya, iya benar. You need to know. Itu kayak ini ya. Kalau misalnya nanti dia bilang, aduh, gue nggak tahu Van. Gitu. Nih gua kasih nomornya si bakat pimpin. One on one. Balik lagi. Memang kita one on one sama dia gratis ya. Unlimited lagi. Unlimited lu. Bisa WhatsApp. Aduh. Ya kan itu sebabnya kita bilang kan setiap orang harus cari mentor. Ya. Baliknya ke situ kan. Tapi ya balik lagi lah, dia harus tahu apa yang lagi dia mau cari. Ya get to know themselves dulu lah ya. Iya. Kayak Iya. kalau perlu kayak ditulis gitu nggak sih biar kayak otaknya tuh Iya. nggak kemana-mana. Sometimes like people kayak hari ini kayak gue mikir pas lagi ngerjain ini, oh, kayaknya gue kayak gini ya, gini. Terus lagi terlewat gitu. Iya. Terus besok pas lagi ngerjain apa, kayaknya gue kayak Betul, gini ya, betul. gini gitu. Terus kayak nggak ada footprintnya gitu lah istilahnya. Jadi kayak who am I? Kadang-kadang itu kan makanya istilahnya kan kayak ide itu kadang-kadang cuma lewat doang di kepala. Ya, Tinggal kita nangkep apa enggak. Nah, iya. Kalau nangkep diapain? Disimpen. Disimpennya Yolah. gimana? Dicatat. Atau enggak lu kalau lagi naik mobil lu rekam aja. Soalnya kalau Ya, lu nggak benar. gitu lupa, begitu nyampe Ya, udah nyari gitu. parkir susah, udah lupa tuh tadi. Udah gitu apa. stres, udah Terus ketemu orang ketemu langsung tukang mulai ketemu parkir. orang segala macam. Iya, jadi lebih baik tuh dicatat, ditangkep Iya, maksudnya iya. gitu dicatat. Iya, iya, iya. Direkam. Jadi selalu dicatat. Pada dasarnya kalau ada perusahaan yang kita bekerja atau rekan kita bekerja, dia perusahaan terus bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun, nggak mungkin perusahaan itu nggak punya apa-apa. Pasti ada nilai-nilai positif di perusahaan tersebut. Ya, pasti. Ya. Jangan akhirnya apa? Menyalahkan, oh gue salah perusahaan. Akhirnya ini udah nyalahin diri sendiri, kemudian nyalahin perusahaannya, pindah ke tempat berikut, nyalain lagi perusahaannya, pindah ke tempat berikut, nyalain lagi perusahaannya.
Ya. Tapi Ya mungkin kalau nggak, misalnya kayak gitu terus, akhirnya sampai kapanpun dia akan selalu nyalahin company-nya. tapi mungkin nggak dia di company itu tuh bener-bener gue nggak tahu gue dapat apa di sini. Ya bisa aja Kayak kan. gue cuman datang jam 8 mulai kerja jam 5 gue balik udah gitu aja sampai 3 bulan 4 bulan selesai kontrak gue udah gue cabut deh karena ya udah bener-bener nggak dapet apa-apa gitu. Mungkin nggak sejelek itu gitu Enggak, experience. yang pertanyaan buat gue gini, sebelum kita bilang ini perusahaan jelek, yang ditanya kan harusnya self review dulu. Lu sendiri cari apa sih waktu masuk ke tempat ini? Hmm. Ya, begitu lu udah nggak dapet, pertanyaannya kenapa lu masih di situ? Ya. Jangan sampai berjalan setahun terus 2 tahun terus habis itu gue ngapain di sini? Nah, Iya. Jadi ngedumel sendiri ya? Iya, gue yang harus nanya sama lu ngapain di situ gitu loh. Jangan salahin perusahaannya. Ya, Api di dalam perusahaan kalau ini Iya, dia lu ngebakar sendiri perusahaan dari dalam gitu loh. Lo ngapain di sini Iya, gitu. Terus bener-bener. dia ngomong ke orang lain, lu tau nggak gue di sini ngapain? Tapi dia masih di situ. Dia masih nerima gaji tiap habis bulan diterima, tapi perusahaannya diomongin lagi. Iya. Ya jangan lah Yang- kayak gitu. Yang harus dipertanyakan oknumnya. Ngomongnya ya bener. Ya tapi ya ada nggak orang yang begitu ya? Mungkin ada. Ada sih. Ya, Ya cuman ya itu Iya. kan itu sebabnya lah kita perlu circle. punya circle, teman, sahabat, cerita, ada yang ngingetin, ada yang negor. Ya. Itulah. Ya untuk melihat dari sisi luarnya juga ya. Ya, blind spot. Ya udah, lu tanya aja sama temen lu, dia nyarinya yang kayak gimana, perusahaannya seperti apa. Oke.